kata-kata populer nggak ada akhlaknya Pak. Ya. Ayo bikin konten. Meskipun iseng-iseng nggak ada akhlak. Oh. Kita bisa membedakan yang satu perbuatan akhlak, yang lain bukan perbuatan akhlak dari apa? Bukan perbuatan akhlak. Dari apanya gitu? Ini mah akhlak, ini bukan akhlak. Adab ya? Sama ya? Adab sama ya? Ya. Adab sama akhlak sama ya? Jadi kalau Beda dikit. adab itu nanti varian dari akhlak. Adab ya? Kalau yang tren mah disebutkan gak ada akhlaknya sesuatu hal yang merugikan lawan objek lah gitu kan. Merugikan gitu kan. Seolah-olah apapun ya disebutnya nggak ada akhlak. Nah, itu. Termasuk ngarugikan misal batur. Manehna anu nilai nggak ada akhlak kasih itu mah. Jadi seolah-olah si itu rugi. Ini merugikan dia gitu. Terkesan sekarang mah. Akhlak itu berasal dari khalaqa yakhluqu khalqan khuluqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Itu cek santri. Ingat madrasah. Ibtidaiyah. Akhlak itu dari khalaqa. Khalaqa apa? Khalaqa itu menciptakan. Yang menciptakan itu khaliq. Balik. Ciptaan disebut kholkon. Kholkon. Ini kholkon. Ini kholkon. Kholkon. Ini juga pohon. Ini semuanya kholkon. Kholkon adalah yang tercipta. Disebut makhluk. Makhluk. Jadi makhluk itu adalah segala sesuatu yang tercipta. Terdiri dari kholkon. Datang ke Purwakarta, ke Subang, ke Bandung, jadi mangkluk. Ya, dasar mangkluk. Itu saudaranya Mang Elit. Dasar mangkluk, enggak ada akhlak. Nah, Bisa aneh. Iya. jadi ngamuk kita nonton. akhlak itu dari kata kholako nanti berkembang jadi kholkon, terus jadi ada kholkon, ada huluk Pak. Kalau akhlak berasal dari huluk nanti. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Huluk. Kalau ini dari kepala sampai sini menurut ahli bahasa ini kholkon namanya. Semuanya ini termasuk yang terhalang oleh Kulit. tulang, oleh daging. Di dalam juga kholkon. Kan kelihatan ya, ada jantung, ada Paru. Ya. Ini kholkon semuanya. Nah, ada huluk. Kalau huluk yang nggak terlihatnya, yang menyebabkan kholkon ini berperilaku ini dan itu. Jadi bagian yang nggak kelihatannya itu huluk. Huluk. Antara huluk dan kholk harus seimbang. Kenapa harus seimbang? Kalau kholknya sehat, huluknya sehat, bagus. Badannya sehat, akhlaknya baik, kan jadi bagus. Sebaliknya, kalau ini tubuhnya sehat, kholaknya sehat, huluknya sakit, jahat, berbahaya nggak? Berbahaya. Berbahaya begini, sok we gerak berbahaya. Malam-malam, tengah malam nih jam 1 atau jam 2 ke pinggir rumah kita ada suara hentakan kaki munding, kebo, blok. Pamanin. Bobotnya berat nggak? Ada langkah kaki munding, kebo. Kerasa. Tengah malam tuh jam 1 jam 2 enak-enaknya tidur. Bandingkan dengan ada langkah kaki manusia yang keketayepan. Apa keketayepan? Mengendap. Mana yang lebih mengkhawatirkan? Itu kebo itu. Kebo apa manusia yang Manusia. lihat sana sini? Mana yang lebih mengkhawatirkan ke jantung kita nih? Manusia. Manusia. Kenapa manusia coba? Kenyawan. Kalau ketahuan Curigaan kita besar kemana? Ke kebo apa ke manusia? Ke manusia. Kebo mah paling
Iya teh, oh ya kieu kebo sahanya nu liar. Tapi kalau manusia ngendap-ngendap, wah bangsat. Tuh, Nah, dikhawatirkan. Jadi holkonnya sehat, huluknya jahat. Buktinya di sana. Tapi kalau seimbang, baik. Berarti lain akhlakul karimah gitu. Holkonnya gede itu, munding itu gede, lebih gede ti urang ya munding teh. Holkonnya mah dedegan nama. Tapi dah emang gak ada akhlak ari munding mah. Iya. Namanya sat. Ah, Cato. namanya kucing garap sini garap sana, ya kucing teh. Yang saya digarap, yang tetangga digarap. Bisa nggak disebut nggak ada akhlak? hmm. Nah, nggak ada memang itu udah Iya. kucing. Cato. Ada sato. Meskipun holkonnya gede, tapi huluknya ada memang begitu Ari Sato mah. Tidak membahayakan, tapi manusia membahayakan. Nah, kembali ke zuhud. Zuhud bagaimana supaya jadi akhlak? Zuhud itu gimana supaya mendarah daging ke kita? Gitu. Pertama kita harus diinikan dulu, ditajamkan dulu, fokuskan dulu apa itu akhlak. Dari pengertian baru kita lahir nanti perilaku. Akhlak itu, dan ini baru-baru ini, mungkin bapak-bapak sudah lebih duluan dari saya pahamnya. Kalau dulu saya ngapalin Pak tentang definisi akhlak lagi sekolah tuh, ngapalin akhlak itu adalah tindak tanduk budi pekerti yang spontan gitu ya. Diapalin, nggak ngerti apa sih secara spontan. Oh kesini saya baru ngerti. Jadi ternyata itu ukuran Pak, ukuran perbuatan baru dikatakan sebagai akhlak. Satu, akhlak itu adalah sifatun sabitatun mustaqirratun fin nafsi. Kalau akhlak maka sifatnya, sikapnya itu harus menetap permanen di dalam diri kita, permanen. Nggak bisa seorang yang terkenal pelit sekali waktu mengeluarkan sejumlah harta bendanya lalu dikatakan orang itu akhlaknya mulia. Nggak bisa. Kenapa? Baru aja sekali. Kalau yang menetap mah enggak. Maka ada ukuran lain, ada batasan lain. Selain menetap adalah ad-dawam wal istimror. Perilaku yang perbuatnya itu ad-dawam. Dawam itu Berulang-ulang. terus menerusnya. Berulang-ulang. Terus menerus. Continue. Terus ya. Didawamkeun. Istimror itu banyak lewat, berarti terjadi keberulangan. Sekarang memberi, besok memberi, besoknya lagi memberi, minggu depannya memberi, baru orang itu sudah tobat dari pelitnya, udah jadi akhlak itu. Tapi kalau baru sekali belum. Tapi akhlak juga, cuman akhlaknya akhlak sebelumnya apa tuh? Pencitraan. Akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk. Karena yang tetap di dirinya dermawan apa pelit? Pelit. Untuk berubah menjadi akhlak yang mulia, maka butuh keberulangan. Besoknya ulang lagi. Besoknya ulang lagi. Karena berat kan Pak untuk mengubah sesuatu yang sudah lama mengendap itu. Caranya, metodenya adalah dengan menundukkan hawa nafsu kita. Diulang, besoknya diulang. Memang ada rasa kalau tingkat keterkaitannya kepada dunia tadi tidak zuhudanya, pasti akan berat. Aduh, kira. Nah, tapi dilawan, masih lagi. Lama-lama nggak usah pikir panjang lagi. Itulah yang dikatakan spontan di definisi itu. Jadi nggak usah pikir panjang, spontan, mudah gitu. Nah, komik gitu. Dan contoh mulianya ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat yang sahih dikatakan bahwa begini. Suatu waktu ada yang minta kepada Rasul, tapi tidak disebut oleh sahabat mintanya apa. Yang jelas yang ada di tangan Rasul dipinta. Ya Rasulullah, saya minta. Langsung tanpa pikir panjang dikasih. Udah gitu teh minta lagi, ya Rasul minta lagi, dikasih lagi. Terus yang ketiga kalinya dikasih lagi, sampai dikatakan oleh sahabat yang merekamnya habis apa yang ada pada Rasul dikasih sama orang itu.
Itulah keberulangan. Itulah akhlak. Dan hebatnya Pak, dalam satu waktu lagi Pak. Dalam satu waktu. Jadi sekarang ini udah dikasih. Udah kita tuh minta lagi, kasih lagi. Minta lagi, kasih lagi. Ernis ya. Kalau kita udah dikasih terus minta lagi, apaan tadi geus dibere? Nah, biasa. Kayaknya enggak. Nyoba ke urang mana? tapi nggak tidak seperti Rasul dalam satu waktu juga nggak apa-apa. Misalkan sekarang ngasih, besok ngasih lagi. Karena kita melihat juga ini budget nih. Iya. Betul. Kalau enggak minggu depan kasih tugas dulu. atau ngasih tugas. Kalau tugas 1 minggu karek bari di. Tapi kan Rasulullah Pengalaman ya. Curhat ya. tingkat zuhudnya sudah ini ya. Ya anak-anak kan sudah begitu. tinggi. Beliau Minta nggak usah pikir panjang lagi, dengan mudah, dengan spontan, tanpa pikir panjang. Bukan tanpa dipikir, tapi tanpa pikir panjang. Coba Kang Arsa bayangin anak 3 minta 10.000 ewang, 30.000. Nggak usah bayangin ya bang. Dulu aja. Belum ngalamin saya. Masih ngalamin. Saya tanyain sedih. Anak 3 apa anak 3 dalam jam 9 10.000. Jam 11 ada tukang balon, okek. Jam 11 minta lagi. Aduh, sok. Keluar lagi 30.000 nih. Tekor kan jadi 60. Tapi kan tadi sudah dikasih dalil dari awal. Iya. Saya merekamnya. Innal mubadzirina Siap. kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubadzir itu adalah Seton. kawannya setan. Tetap ada apa tuh? Ada Batasan. Cuman kalau Rasulullah yang memang akhlaknya sangat tinggi. Wa Iya. innaka la'ala khuluqin azim. Bukan lagi mulia, bukan lagi baik. Azim itu adalah tingkatan kualitas tertinggi, agung. Iya. Betul. Agung. Katakan loba ibadah lah, boga budak mah, Pak. Loba juhud, ngajarkeun juhud Kayak apa tadi? Satu anak berarti satu amanah. Iya. Pahalanya saanakeun. Jalan sana. Dua anakeun. 3 sampai salosin, ya salosineun. Kebaikannya. Iya. Sarang istrinya. Tambah istri 1 berarti Letik keneh. pahalanya saistrieun. Istri 2. Simpulkan sendiri. Makan mah seneng ya. Seneng sih pasti. Manggar, jaminan Allah rizkina oge otomatis 2 istri. Kok jadi ke Paji sih ini? Gelutuk ke bawah. Lanjut. Panas. Oh, masih ada pertanyaan. Jam 12 guys. Atau Ngobrol we Ayo ngobrol ya mah santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarena itu nemean nya Pak Tepang wajah sareng Abuya tepakeun abi islah nami alhamdulillah bergabung di antara lain teh Januari nya banyak. Januari kirang langkung salapan sasihnya alhamdulillah. Betah lah di antara lain alhamdulillah. Pakailah. Lahnya itu saking Islam. nyamannya Pak, kesan orang Sunda tuh minah lah. Saya mah Pakailah tuh saking Oh iya. gitu kan. Pelajaran alhamdulillah ya di bab juhud ini luar biasa ya. Karena ternyata lebih tinggi derajatnya atau nilainya kebanding yang tadi itu ya, yang waro ya. Waro itu jelas ya, itu mah kewajiban kita, tugas kita sebagai makhluk ya untuk beribadah. Adapun di juhud itu ternyata plus gitu kan. Nah, korelasi ke bisnis, kita banyak ketemu dengan berbagai macam konsumen. Itu ada macam-macam lah ya, ada yang memang levelnya itu militan, ada yang memang mau tahu aja, ada yang memang macam-macam, sehingga kita juga harus menyampaikan beberapa tarbiyah bagaimana mengenalkan properti syariah. Nah di sini kadang-kadang bab juhud kita teh, di sini teh bab juhud teh lumayan agak-agak
greget lah gitu kan. Padahal kita udah tahu ya tenanya hungkul apa sih nage gitu kan. Nah, sugan gitunya di naba bisnis cara bermuamalah kita tuh supaya tidak ada penyakit hati, supaya tegeuleuh ka jelema. Iya. Kesananya akan don teh aduh kamari ge kieu keneh nanya hungkul meuli manteu. Nah, ini perlu Jadi kesel. nah perlu treatment gitu tuh di situ. Nah, itu menurut Abuya gitu. Sebaiknya kemana kita setelah itu arahnya. Nah, itu mungkin Iya. Begini. Apa faktor yang menyebabkan kita menjadi down? Pasti yang ada di benak kita, fokus kita nih, ketika menghadapi konsumen, ketika kita menjalankan suatu bisnis, jadi marketing lah atau lebih spesifiknya, yang menjadi fokus utama kita apa? Dan itulah yang akan menggerakkan kita, hati kita. oke. Kencing jauh ke bawah. Berarti fokus utama Ternyata adalah fokus utama keuntungan. Itu aja kok. Kalau Jadi, ada yang apa? Bukan sekedar nanya, langsung bertransaksi, keuntungan pasti. Dan itu yang jadi fokus utama. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa dialihkan? ya Supaya fokus itu sekarang digeser. Bukan keuntungan. Bukan keuntungan. Keuntungan nanti akan tetap ada keuntungan. Tapi fokus utama adalah kita menjalankan ibadah. ibadah ya. Kita menjalankan ibadah. Terutama meureun ini loh yang halal, berarti kan meureun kategori dakwah ya, ngajak ya. Iya. Hijrah lah, kalau hijrah tema dari konvensional ke properti syariah gitu. Betul. Niatkeun kuat didinya berarti ya, kuatkeun niat didinya berarti. Ya. Karena kan banyak faktor, konsumen banyak faktor yang menyebabkan ia cuman sekedar nanya dan lain sebagainya. Iya. Alhamdulillah. Atau kita dalam keseharian juga banyak. Betul. Juga ke pasar ada orang cuman nanya udah itu pergi kan gitu. Iya. Tapi udah mental pedagang nanti Biasa. juga ada kan gitu. Tapi kalau fokus utama kita satu, tebalkan keyakinan memang. Iya. Tebalkan keyakinan bahwa yang menggerakkan rezeki itu Allah. Betul. Dan tidak bisa kita tetapkan orang ini, konsumen ini nggak bisa. Dipaksa gengnya, ayo Iya, beli. nggak bisa. Allah yang menggerakkan. Dan dengan satu keyakinan yang digerakkan itu yang terbaik buat kita. Itu, ya. Balik hati kayaknya. Terus yang namanya rezeki dari Allah yang nanti akan bertransaksi dengan kita tidak bisa kita pastikan kepada tertentu. Dari sekian banyak pasti terseleksi. Apalagi masa-masa berjuang ekonomi syariah ya. Iya. Masa-masa berjuang ekonomi syariah benar-benar kan tadi wae Pak, kenapa saya di awal memberikan kisah Nabi Yusuf ini untuk memberikan motivasi. Kadang orang ada yang menihilkan soal ini, ada yang menganggap Langsung loncat pohon. apa ya, ada yang menganggap sama-sama saja gitu kan, Iya. mau konvensional mau syariah sama gitu, Iya. Betul. hanya perbedaan apa bahasa, Iya. apa Iya. istilah dan lain sebagainya, intinya mah sama. Ya, Ada yang mensamaratakan, Iya. ada bahkan yang menihilkan, Iya. 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 ada yang menihilkan. tambahan berarti ya bekal buat dakwah ke konsumen teh salah satu kan itu ya itu tadi ya. Jadi ke konsumen tuh bagus di mata Allah. Eta poin eta. Dan begini Udah bubar, Pak, udah pulang. tadi Capek. itu wazhad fima indan nas yuhibbakan nas, itu aja yang pakai Iya. menurut saya di dalam marketing. Iya. Oh, punya parkiran ya? Zuhud aja Pak terhadap apa yang Di sini sepi ya. terhadap segala sesuatu yang ada pada manusia, dia akan cinta. Tuh, iya. Maksudnya begini, jangan mengharapkan apa yang ada pada konsumen. Iya. Jangan. Iya. Bakar-bakar. Dengan sendirinya konsumen akan mencintai kita. Ya. Iya. Insya Allah. Tuh. Jadi
kalau dibuka tuh Imam Ahmad bin Hambal dengan kitab Zuhdi, Imam Ibnu Mubarak ada pengertian begini. Jadi sebagian memberikan pemahaman yang namanya zuhud itu, sikap zuhud itu jangan meminta sesuatu dari manusia gitu aja. Iya. Tuh. Jangan tampakkan apa tuh bahwa kita ini Berharap. meminta. Jangan tampakkan itu. Dengan sendirinya si cinta akan mengalir. Iya. Seperti perilaku Nabi, perilaku sahabat Nabi ya, Mm-mm. yang diceritakan di dalam Al-Quran. Sebetulnya mah dirinya teh sangat perlu sekali, tapi tidak langsung meminta. Allah merekamnya, Allah tahu, Allah tahu. Sehingga dengan hadis qudsi yang disampaikan, Allah turunkan rasa cinta kepada manusia di bumi, lalu digiring manusia di bumi yang sudah ditanamkan kecintaan itu kepada orang itu. Gitu ya kita mah. Gak usah mengharapkan dari konsumen. Iya. Gak usah. Betul. Ya. Tenang. Kalau kita tidak ada pengharapan kepada konsumen, nanti dengan sendirinya Allah tanamkan rasa cinta ke konsumen, lalu mengiring ke situ. Tenang hati kalau punya zuhud. Tapi kalau keuntungan, aduh, Liar asli. Tuh, Bu ya. eta perumahan konvensional mah sekali yuk Ya, blok benar. penuh, sekali yuk blok penuh. Tuh. Tapi biarin, Jangan yang sampai zuhud mah jual datang. apa namanya anak-anak Suatu saat akan kan. seperti Nabi Yusuf, Eksploitasi. Anak-anak. awalnya dinihilkan, Iya. tapi dia nanti yang akan. Insyaallah. Dan ada kalau gambaran, kalau Nabi Yusuf mah dari awal prihatin ya, prihatin karena diurus di lingkungan istana, lalu dia Matahari itu di atas suatu saat menjadi Pemimpin. pemimpin. Ada yang langsung ini mah nih, siapa? Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Kalau ini mah kan istilahnya mah sudah kaya raya. Udah. Allah titipkan kekayaan pada kedua nabi ini Iya. karena memegang tampuk kekuasaan. Iya. Tapi dia orang beliau ini Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ini orang zuhud. Orang zuhud. Buktinya zuhud, ikan saja mau ditantang yang ada di laut, mau di ini ya apa tuh? Di Parabahan. Di Parabahan. Dijamin. Itu jangankan manusia, ikan-ikan di laut pun ayo dikasih makan gitu. Luar biasa. Saking ininya Kayaknya. kayaknya, tapi semuanya ditasorupkan untuk apa tuh? Ke akhirat lah. Ya. Ibadah. Ibadah. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, gitu. Ini adalah karunia dari Allah supaya aku teruji apakah aku termasuk orang yang bersyukur dengan karunia ini atau termasuk aku orang yang kufur terhadap karunia ini. Kan begitu Nabi Sulaiman. Nah, itu yang zuhud teh, ya kaya raya yang ya zuhud. Tapi ada yang dari awal perjuang dulu, Jenjang karir. udah jenjang teh. Sudah berjaya zuhud. Gitu. Ya. Mudah-mudahan semuanya jadi Amin. Insyaallah. Kita juga berjuhud dari ibu-ibu nih sebenarnya. Ya. Ketika Allah mentakdirkan pulang-pulang. Azan jam berapa? Kan gue sepi ya doang. Nah, ini kira-kira Lamun teu juhud mah di Baledogan ya Pak. Kurang. 9 menit lagi. 9 menit lagi. Mau ditutup dulu sama Bu ya? Oh iya. Kak, lanjutin. ya lanjut. Saya nanya deh. Nanya deh atuh ngobrol. Ya, ada pernikahan boleh. Cara mencari jodoh. Kalau kasih tips-tips cara mencari jodoh. Di luar tema kali ya itu Pak ya. Tema ya. Privat. Keur ngamalkeun juhud. Iya. Ya untuk ngamalkan juga. Keur belajar mengamalkan juhud. Kan tadi mah kayak lah berarti cukup lah. Islah. Ya termasuk ke pencarian jodoh juga harus zuhud. Zuhud, Mulai. jodoh itu pakai sepeda gitu ya tapi ya.
Pura-pura jalan kaki gitu. Oh, jalan kaki biar apa? Muji ya tapi. Iya. supaya Allah alirkan cintanya lalu mengalirkan cinta kepada salah seorang dari makhluknya. Karena Mas Arsa sudah zuhud, Allah pilihkan Juga udah ada ini udah ada yang nunggu. Insya kita Allah. yang zuhud gitu. Amin amin amin. Contohnya si Dul anak Zahidah. sekolahan ya. Si Dul anak sekolahan kan juhud banget itu. Oh, Wah, Uploadnya ditabrak. Insya Allah. dan terakhir ya ini saja Pak. Jadi dalam hal ekonomi syariah Karena iya wah. berarti tidak hanya kita cukup di landasan formal normatif, artinya membahas fikih ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Karena itu mengurus soal formilnya, lahirnya lah. Iya. Lahirnya ini tasarruf bagaimana barang dengan barang, ada ini ya, ada akad. Itu kan bagian formilnya. Iya, formil. Nah Legal di balik itu standingnya. yang harus bahkan ini mah bagian huluk kita. Iya, betul. Bagian huluknya yang akan menjadi pendorong agar kita sabar, tawakal, ya, yakin bahwa apa yang kita jalankan akan sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.